kita perhatikan deh, kita bandingkan antara KPK dengan Kejaksaan Agung, dengan Polri misalkan. Rata-rata kasus yang ditangani oleh KPK itu kecil sekali. Di KPK itu nampaknya juga ada kubu-kubu yang berbeda, setidaknya dua. Itulah yang membuat KPK jadi kasusnya tuh kasus serba politis. Yang satu bilang udah tersangka, terus kemudian dibantah belum, yang satunya. Hai korban ghosting, jadi kita kali ini akan melihat berbagai macam pandangan-pandangan terkait dengan perubahan-perubahan status. Jadi kalau kita dalam kehidupan kadang statusnya pacaran atau HTS-an, ya kan, penuh dengan ketidakpastian, hari ini ada yang berubah-ubah. Ada yang awalnya tanpa hubungan, tiba-tiba ada hubungan, tiba-tiba putus lagi gitu. Nah, hal ini sama kayak KPK yang akhirnya menetapkan dua orang tersangka, salah satunya dua-duanya ini sebagai anggota DPR RI yang awalnya tersangka sebagai kasus korupsi, terlibat dalam kasus korupsi CSR BI Bank Indonesia, tapi ternyata setelah itu ada perubahan, direvisi gitu. Jadi biasanya kalau kita ngerevisi tugas-tugas makalah kuliahan, enggak, ini revisi status tersangka. Agak lain ini KPK gitu. Dan akhirnya sekarang ternyata KPK ingin kembali lagi untuk memanggil dua ini. Ini sebenarnya KPK sedang ada apa? Hadir bersama saya. Biasanya kita kenal sebagai pakar mantan. Jadi dari berbagai macam kasus nih, tadi terkait dengan KPK misalnya, yang kemudian akhirnya penetapan tersangka, kemudian akhirnya direvisi, kemudian ditetapkan lagi gitu. Ini sebenarnya terkait dengan kasus CSR di Bank Indonesia ini seperti apa? Ya, kalau saya melihatnya tidak terbatas kepada CSR, tidak terbatas kepada satu kasus, tapi KPK secara keseluruhan. Bahwa KPK itu pada dasarnya ya miriplah seperti partai politik, seperti ormas, seperti BEM, seperti organisasi kemahasiswaan, ya, yang selalu ada kubu-kubuan. Jadi tidak satu, pasti ada dua kubu setidaknya di dalamnya, ya? Di dalamnya, ya kan. Kalau kayak di apa misalkan HMI, PMI, terus kemudian di ormas juga gitu ya, seperti NU, Muhammadiyah, kan selalu ada perbedaan-perbedaan juga. Di partai politik juga ada kubu-kubuan. Nah, di KPK itu nampaknya juga ada kubu-kubu yang berbeda, setidaknya dua, yang kemudian berbeda pendapat, dan makanya ada perbedaan keputusan. Yang satu bilang udah tersangka, terus kemudian dibantah belum, yang satunya. Jadi itu kayaknya dua kubu yang berbeda. Nah, kalau kubunya itu sama, kalau di dalam itu tidak ada kubu-kubuan, ya nggak akan ada perbedaan yang kayak gini gitu. Dan ini sebenarnya bukan yang pertama kok. Dulu kasus jet pribadi, Kaisang, kan? Itu kan KPK katanya mau mengirimkan surat. Ya. Tapi nggak tahu alamatnya di mana kan? Nggak tahu alamatnya di mana, ya kan? Oke. Setelah Kaisangnya muncul, pulang ke Indonesia, ya kan? Setelah itu KPK batal mengirimkan surat. jadi itu kan menunjukkan bahwa ya ada dua kubu yang berbeda gitu. Nah, memang di dalam kemudian jadi adu kuat gitu. Kubu mana yang terkuat, itulah yang kemudian kebijakannya dijadikan satu keputusan KPK gitu sih. Jadi meskipun akhirnya ternyata ini nih sebagai juru bicara misalnya, atau bawahan-bawahan yang kemudian di bawah pimpinan, ternyata tidak semuanya itu mengikuti apa yang kemudian menjadi instruksi pimpinan. Tetap pada kubu-kubu itu. Iya, karena pada dasarnya pimpinan KPK itu kan dipilih oleh presiden dan kemudian disahkan oleh DPR kan. Jadi pada prinsipnya KPK itu ya adalah paket pimpinan yang dipilih oleh kelompok-kelompok politik. Nah, orang-orang yang kemudian masuk sebagai calon pimpinan KPK, sebagai ya yang dipromosikan gitu ya, kan pasti ada dorongan-dorongan gitu. Nah, itulah yang kemudian nampaknya membuat terjadi kubu-kubuan gitu. Akhirnya KPK menjadi salah satu lembaga politik. Ya enggak lembaga politik sih, tapi ya kalau dari dari pengalaman-pengalamannya itu terbukti gitu bahwa selalu ada perbedaan pendapat dan kubu gitu. Tapi ya itu di semua tempat, nggak cuma KPK rasanya gitu. Jadi kenapa akhirnya KPK ini merasa perlu untuk kemudian memanggil dua caleg ini, dua anggota DPR ini, untuk kemudian dipanggil lagi? Kenapa akhirnya perlu manggil? Ya, saya nggak tahu internalnya seperti apa, tapi kira-kira
sebelumnya itu kan ada yang bilang ini kan penyidik KPK bilang sudah tersangka. Ya, ya. Ya, terus ditanya sama wartawan, katanya anggota DPR Pak. Iya gitu kan. Kata, oh itu kok tahu gitu kata anggota KPK-nya. Terus kemudian kan dibantah, oh belum, tidak ada tersangka masih gitu ya. Itu mungkin terjadi adu kuat lah. Sekarang orang yang sebelumnya sudah dijadikan tersangka itu dipanggil kan. Ya berarti adu kuat kayaknya yang ini kalah. Ini ada backingan ya, ada backingan. Ya nggak tahu. Ya karena kalau menyangkut soal dana CSR ini kan itu yang menjadi calon tersangka ini kan bagian dari partai penguasa, partai yang sekarang sedang berkuasa dari Partai Gerindra gitu kan. Ya, sama Nasdem satunya ya. Nasdem satunya ya. Jadi ya itu menjadi satu adu kuat lah pada intinya. Apa juga ada kaitannya karena kemarin kan juga ada salah satu yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dengan Hasto, PDIP, ya. Karena setelah keluar Hasto tersangka gitu kan, kemudian ada pembatalan revisi terkait penetapan tersangka itu. Sehingga akhirnya supaya KPK terlihat adil nih gitu, supaya KPK terlihat netral ataupun dia menegakkan berbagai macam aturan hukum, akhirnya dipanggil lagi lah dua orang ini. Ya kalau soal Pak Hasto memang itu lucu, unik gitu karena kasusnya itu kan suap dari Harun Masiku ke komisioner KPU. Jadi ada orang menyuap KPU gitu kan, karena ingin dia diloloskan untuk menjadi anggota DPR PAW. Pergantian antar waktu. Nah, ketika suap itu dilakukan oleh Harun Masiku ke komisioner KPU, mestinya kan itu menjadi urusan mereka, urusan Masiku dengan komisioner KPU. Hasto ini kan sekjen partai yang menetapkan seseorang itu menjadi caleg atau menjadi PAW gitu ya. Nah, dasar penetapannya itu berdasarkan dari putusan Mahkamah Agung bahwa memang sudah diputuskan Harun Masiku lah yang menggantikan. Secara proses itu semua sudah selesai. Nah, bahwa kemudian Hasto tiba-tiba menjadi tersangka kemarin, ya itu pasti ada proses politik ya, karena sekali lagi namanya paket pimpinan KPK kan direkomendasikan, diputuskan ya lewat jalur-jalur politik. Apalagi yang KPK yang sekarang. Ini kan KPK yang paling unik gitu karena diputuskan oleh mantan presiden. Jadi seharusnya dipakai oleh presiden yang baru. Itu kan kayak mantan kita ngasih jam tangan terus kita pakai kemana-mana. Ketika kita pacaran sama yang lain. Ya kan? Nanti ditanya tuh jam tangannya dari mana. Jadi meskipun sudah putus tapi kan ya ada keterikatan gitu. Jadi ya mungkin di sana ada kepentingan-kepentingan politik yang kemudian mempengaruhi. Kira-kira akhirnya bagaimana dampaknya terhadap instansi atau lembaga KPK sendiri terkait dengan berbagai macam peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Mulai dari Kaisang, kemudian mulai dari Hasto, kemudian sampai ke yang CSR ini. Dan jauh sebelumnya juga terjadi peristiwa itu. Artinya adalah perbedaan-perbedaan dalam internal KPK. Akhirnya kan kita berpikir bahwa sebenarnya fungsi dan tugas KPK pada akhirnya ini ngapain sih? Ya, kalau kita perhatikan secara keseluruhan kasus ya, kita perhatikan deh, kita bandingkan antara KPK dengan Kejaksaan Agung, dengan Polri misalkan. Rata-rata kasus yang ditangani oleh KPK itu kecil sekali. Kayak kasusnya Pak Hasto 600 juta ya kan. Terus kemudian kasus dulu ada Rio Capella kalau nggak salah itu juga ratusan juta gitu. Jadi selalu receh-receh gitu. Yang besar-besar itu di Kejaksaan Agung biasanya. Yang Harvey Mois itu yang di Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung ya? Kejaksaan Agung. Terus ya yang korupsi tambang timah, terus kemudian sawit gitu ya. Itu Kejaksaan Agung pasti. Jadi KPK itu memang ya karena tadi mungkin ya karena prosesnya tidak melalui tahapan-tahapan yang kalau mau jadi Kejaksaan Agung kan tahapannya banyak kan, dari bawah terus ke atas gitu kan. Kalau KPK ini kan pakai pimpinan KPK ini memang direkomendasikan oleh kubu-kubu politik gitu, elit-elit partai, elit-elit pejabat kita sampai ke presiden gitu ya. Jadi ya mungkin itulah yang membuat KPK jadi kasusnya tuh kasus serba politis. Jadi operasionalnya tuh bahkan tidak nutupi kayaknya. Jadi bayangkan ngurusi kasus 600 juta atau 700 juta
Sementara biaya untuk menggaji KPK itu kan lebih besar lebih besar daripada itu ya. Sehingga yang dihasilkan ternyata nggak sesuai. Nggak sesuai. Ini kalau dalam perusahaan sudah bangkrut, modalnya terlalu besar, makasihnya sedikit. Tapi gayanya kan luar biasa. Luar biasa, gagah gitu. Iya. Dan dari berbagai macam hal ini kan dalam KPK, pada akhirnya ada satu kalimat yang kalau sudah bagian-bagian tertentu, kelompok-kelompok tertentu ini gak berkuasa, maka pada akhirnya barulah kasus-kasus itu terungkap, barulah kasus-kasus itu dibicarakan, barulah kasus-kasus itu dilakukan tindakan-tindakan, seolah-olah kalau ada orang yang punya kasus dan dia masih punya jabatan, itu disimpan untuk negosiasi gitu. Nah, perspektif-perspektif yang kemudian akhirnya muncul di masyarakat terkait hal itu sebenarnya gimana? Ya apa ya? Ya bisa saja, tapi kan juga ada menteri yang masih menteri dia panggil juga gitu, jadi tersangka juga ada sih. Bahwa kemudian ada yang sudah dipanggil belasan jam terus nggak jadi tersangka gitu kan, tetap jadi menteri lagi, atau kasusnya banyak tapi nggak tersangka gitu kan. Ya itulah bagian dari backup politik yang dimiliki oleh setiap pejabat-pejabat kita. Memang suka nggak suka, memang kalau urusan soal penindakan hukum di Indonesia itu ya nggak usah pejabat, nggak usah menteri lah gitu ya. Ya di kita aja lah, kalau kita punya saudara atau keluarga ya, dari keluarga penegak hukum misalkan, itu kalau kita punya masalah kan ya cenderung lebih mudah kan gitu. Apalagi yang pejabat yang memang punya backup dari presiden, ya pasti lebih sulit untuk kemudian ditindak, kecuali dia sudah berbeda pendapat dengan presidennya. Nah, maka akhirnya ada instruksi-instruksi lain. Ya kadang kan ada presiden juga, saya pengen mecat nih gitu ya, pengen mecat si A misalkan. Tapi kalau dipecat gak enak, nanti dianggap dianggap ya tidak sesuai dengan janji dan sebagainya. Ya udah tersangkain aja deh. karena presiden sudah punya semua buktinya. Iya, gitu. jadi tahu ya. Iya, jadi ya presiden itu kan ya mendapatkan laporan dari BIN lengkap kan. Jadi ya semuanya ya kapanpun bisa dilakukan. Saya jadi teringat kalimat mantan presiden dulu terkait bahwa saya punya seluruh catatan partai politik. Oh ya. Ya waktu itu. Tapi ya pada akhirnya ada nggak sih harapan agar kemudian KPK bisa lebih baik? KPK bisa lebih baik itu. Sedangkan selama ini kan dalam proses kayak internal yang kemudian ada BK itu sebenarnya juga berasal dari Jaksa Agung, berasal dari kepolisian gitu. Ya bisa kalau mungkin ada jenjang karir mungkin ya. Terus kemudian KPK jenjang karir dari bawah berarti. Iya mungkin ya. Terus kemudian KPK itu bisa lebih baik mungkin karena kalau gitu ya, kalau proses pemilihannya itu lebih baik lah. Karena kalau kayak sekarang kan ya sulit untuk kemudian membuat mereka pakai pimpinan KPK ini jadi kayak independen tuh sulit gitu. Karena ya prosesnya sudah ya banyak hal-hal yang mengintervensi mereka. Apalagi kayak sekarang misalkan pakai pimpinan KPK dipilih oleh mantan presiden gitu kan. Itu kan secara aturan udah nabrak semua aturan gitu. Bagaimana mungkin mereka mau menegakkan aturan sementara mereka sendiri yang melanggar aturan. mereka sendiri adalah paket dari ketidaksesuaian dari aturan yang sudah dibuat bersama-sama. Jadi ya bukan pesimis ya, cuma ya faktanya kan begitu. Ini kayak rasa baru tapi hal baru tapi rasa lama. Kalau itu nggak apa-apa seandainya kalau cuma soal rasa. Nah, takutnya ini soal kalau KPK ini kan soal penegakan hukum, kekuasaan gitu kan. Yang berkuasa orang yang berbeda, yang memilih mereka ya orang yang lama kan. Karena kepentingannya bisa jadi berbeda. Dan suatu saat kita kan sebenarnya sebagai generasi muda juga akan menjadi pengganti-pengganti lah, penerus-penerus juga. Kira-kira sebagai penutup lah. Apa-apa yang kemudian pesan untuk bisa diberikan kepada seluruh halayak, baik itu pemuda ataupun mahasiswa-mahasiswa terkait dengan penegakan tentang hukum dan korupsi di Indonesia ini seperti apa? Oh ya, kalau saya berpikir bahwa semoga kita tuh masih punya harapan untuk percaya bahwa korupsi itu adalah sebuah kesalahan. Karena belakangan kan katanya koruptor itu mau dimaafkan, mau dikasih amnesti. Asalkan diam-diam ya? Enggak, katanya kalau asalkan mengembalikan uangnya, uang negara. Terus kemudian nanti mau dikasih amnesti, kok usah dipenjara. Ya kalau begitu semua, terus terang saya juga jadi pengen tuh. Iya, nanti kalau korupsi
korupsinya 10 M misalkan itu ya, ngaku aja 5 M ya. Kembalikan 5 M masih untung gitu kan. Jadi ya dengan situasi yang seperti sekarang, saya pikir banyak orang yang kemudian jadi kayak apa ya, kayak udah kehilangan harapan. Ya semoga kita tidak kehilangan harapan terkait Indonesia lebih baik, karena kalau semua orang sudah merasa ya putus asa dan ya udahlah terserah mereka korupsi aja, ya itu akan dampaknya kepada kita semua. Akhirnya ya? Pada akhirnya kepada orang-orang yang nggak punya akses untuk korupsi. Ya kita yang pejabat sih enak bisa korupsi kan, kita yang orang biasa kan nggak bisa. Meskipun pada akhirnya masyarakat atau orang-orang teman-teman bilang bahwa sebenarnya kehadiran negara tuh gak terlalu penting-penting banget lah. Jadi ketika akhirnya korupsi dan sebagainya, terserahlah saya mau cari makan sendiri gitu. Bagi masyarakat pedesaan iya, sama seperti ketika kita COVID ya. Nggak penting tuh pemerintah tuh, karena mereka ya kerja dari rumah ke sawah atau ke peternakan sendiri, kemudian mereka bertransaksi sendiri dan nggak ada bantuan pemerintah di sana, sama sekali nggak ada. Nggak sampai ya? Nggak ada. Jadi bahwa kemudian pemerintah itu punya paket-paket seperti KUR, kemudian keringanan pinjaman, ada dana hibah dan sebagainya, iya, tapi itu tidak menjangkau semua. Nah malah kemudian keringanan-keringanan itu digunakan atau dimanfaatkan oleh kerabat-kerabat pejabatnya sendiri gitu. Itu yang sebenarnya ya tindakan korupsi juga, tapi kan itu ya terjadi di mana-mana dan itu bukan kesalahan. Tapi kata pejabatnya, keluarga saya kan juga masyarakat. Iya. Ya kira-kira itu ya, makasih banyak. Siap. Terkait dengan berbagai macam hal yang sudah dibicarakan, pada akhirnya kita tetap harus berpikir bahwa yang namanya korupsi adalah kesalahan dan jangan dinormalisasikan, karena itu bukan hak yang kemudian harus kita dapatkan. Sekian, terima kasih. See you, Korban Ghosting.